Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini karena kasih dan anugerahnya kita dapat berada di ibadah yang kedua GBI Sakakawang Raya Selatan. Kebenaran firman Tuhan sore hari ini saya memberikan tema untuk kita, yaitu karakter yang dibentuk dari keluarga. Tema firman Tuhan sore hari ini adalah karakter yang dibentuk dari keluarga. Karena bulan Juni tema Gereja Bethel Indonesia adalah bertemakan tentang keluarga, maka khotbah sore hari ini pun bertemakan tentang keluarga. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-19. Kita akan membaca dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-15. Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dengan judul berikut, Yesus memberkati anak-anak. Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, karakter anak itu dibentuk ketika mereka sedang berada di tengah-tengah keluarga. Anak-anak merupakan titipan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, saudara. Itu sebabnya ketika kita mempunyai anak, kita harus mendidik mereka secara betul-betul, benar-benar, sehingga menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cinta kepada Tuhan, anak yang selalu menyenangkan hati kepada Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan apa? Mendatangkan sukacita kepadamu. Hai orang-orang tua, didiklah anakmu, karena nanti anakmu lah yang akan memberikan ketentraman di dalam hidup saudara. Anakmu lah yang akan memberikan sukacita di dalam hidup saudara, sehingga ketika masa tuamu, saudara bisa menikmati sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Karena semua anak sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pembentukan karakter anak itu bukan tanggung jawab pihak sekolah. Itu bukan tanggung jawab penjaga anak. Itu bukan tanggung jawab guru-guru sekolah minggu. Itu bukan tanggung jawab suster-suster yang menjaga anak setiap hari. Tetapi pembentukan karakter anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Pembentukan karakter anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena yang diteladani oleh anak itu adalah orang tuanya sendiri. Bagaimana karakter orang tua di rumah, itulah yang dilihat oleh anak, itulah yang ditiru oleh anak, dan itu akan dilakukan sepanjang hidupnya. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga haruslah bisa membentuk karakter anak itu. Bagaimana caranya saudara kita bisa membentuk karakter anak kita? Yang pertama, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-19, yang pertama adalah kita harus membawa anak kita kepada Yesus. Ayatnya yang ke-13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Yang pertama, supaya kita bisa membentuk karakter anak yang takut akan Tuhan, bawa mereka kepada Yesus. Memperkenalkan Yesus haruslah sejak dini kepada anak kita, saudara. Anak kita diajar bagaimana caranya berdoa,
memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Itu harus diajarkan sejak dini. Ketika mereka kecil, itu harus diajarkan, saudara. Bagaimana mereka dididik untuk rajin beribadah, setia beribadah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kita harus bisa mendidik anak dan dilakukan itu secara terus-menerus. Tidak bisa saudara menceritakan cerita firman Tuhan kepada anak hanya sekali dua kali. Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan, didiklah anakmu secara berulang-ulang. Ketika engkau sedang terbaring, didik mereka. Ketika engkau sedang bangun, didik mereka. Ketika engkau sedang berkumpul, didik mereka. Yang dididik itu apa? Yang diceritakan kepada anak adalah kasih Tuhan. Yang diceritakan kepada anak adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah didikan yang paling abadi, didikan yang paling mulia kepada anak kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus bisa memperkenalkan Yesus kepada anak kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang tuanya itu harus berubah dulu. Orang tuanya itu harus kenal dulu Yesus. Orang tuanya itu harus dulu lahir baru dan mengalami pertobatan. Kenapa? Karena orang yang sudah lahir baru dan mengalami pertobatan, pasti dia akan cinta kepada Tuhannya, kepada Yesus. Tetapi kalau dia tidak lahir baru, dia tidak bertobat, dia akan kembali melakukan dosa. Dan kesungguh-sungguhannya untuk ikut Tuhan itu tidak ada. Jadi hai para orang tua, ketika engkau mendidik anakmu, jadikanlah dirimu dulu sebagai orang tua yang sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru kepada Tuhan. Amin. Amin. Lahir baru dulu kepada Tuhan. Cinta dulu kepada Tuhan. Maka nanti anakmu akan mengikuti. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita bisa membentuk karakter anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan? Yang kedua adalah menjaga anak untuk tetap di dalam Tuhan. Di Matius pasal 19 ayatnya yang ke-14 berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai apa? Mempunyai kerajaan surga. Ketika murid-murid Tuhan sedang mau mengusir anak-anak kecil itu, tetapi Yesus berkata, biarkan mereka datang kepadaku. Biarkan mereka berjumpa denganku. Aku akan mendoakan mereka. Yang kedua, saudara, harus tetap menjaga anak tetap di dalam Tuhan. Kita harus bisa senantiasa menjadi teladan hidup untuk anak kita. Teladan yang baik agar tidak bisa menjadi penghalang bagi masa depan anak kita. Kita harus bisa menuntun anak kita di dalam pergaulan yang benar, pergaulan yang positif, agar anak kita tidak jatuh di dalam dosa, agar anak kita tidak berada di dalam pergaulan yang tidak benar zaman sekarang ini, saudara. Sehingga anak-anak itu selalu datang dan mengasihi Yesus di dalam hidupnya. Karakter terbentuk karena tetap dijaga di dalam Tuhan. Dari kecil mereka dikenalkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada anak-anak. Membangun mesbah keluarga. Dibiasakan anak-anak itu berada di tengah-tengah persekutuan dengan Tuhan. Saudara, bangun doa keluarga setiap hari. Ayah, ibu, ajak anak-anakmu untuk berdoa bersama. Ajak anak-anakmu untuk membaca Alkitab bersama-sama. Ajak anakmu untuk belajar berdoa. Latih dia untuk berdoa kepada Tuhan. Latih dia untuk menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Dan itu tetap terus dilakukan. Bahkan ketika mereka beranjak remaja, maka mereka beranjak dewasa, mereka nanti akan memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk karakter anak yang takut akan Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus mendoakan mereka. Ayat ke-15 berkata, lalu ia
Ia itu Tuhan Yesus. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka. Saudara, sebagai orang tua, kita tidak selamanya bisa memantau anak-anak kita. Maka sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk selalu berdoa kepada anak-anak kita, untuk selalu bisa dilindungi oleh Tuhan, untuk selalu bisa dijagai oleh Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai orang tua, biasakanlah untuk setiap saat, setiap hari, setiap waktu mendoakan anak-anakmu. Karena doa itu memiliki kuasa. Ada kuasa di dalam doa. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yesus itu berkuasa. Bukan doa yang main-main, bukan hanya yang sekedar ucapan biasa saja, tetapi doa itu sangat besar kuasanya. Itu sebabnya, hai orang tua, jika kau menginginkan anakmu menjadi anak yang memiliki masa depan yang cerah, harapan yang baik, doakanlah, tumpang tangankanlah kepada anak.